Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Di sini kami dari kelompok 6 hendak mempresentasikan CEP Praktikum Biokimia kami. Next. Namun sebelumnya, apakah teman-teman pernah mendengar apa itu minyak anti corona? Selama pandemi COVID-19, ada beragam upaya yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan sistem imun tubuh, yaitu agar tidak mudah tertular coronavirus. Maksudnya, salah satu yang sering disebut adalah dengan mengkonsumsi VCO. VCO digadang-gadang memiliki beragam khasiat yang baik bagi kesehatan dan juga sistem imun atau daya tahan tubuh. Beberapa toko daring bahkan memasarkan VCO dengan julukan minyak anti corona. Apakah teman-teman pernah mendengar VCO? Jika belum, maka izinkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Next. Izinkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Karisma Rositawanti NIM 430141801 dan Raka Pratama 430141879. Ada selanjutnya Novan Lutfi NIM 430141881 dan Yusuf Nasrullah NIM 430141882. Next. Izinkan kami di sini menjelaskan percobaan CEP kami mengenai pembuatan virgin coconut oil dengan penambahan enzim papain dari ekstrak daun pepaya atau Carica papaya. Di sini kami menggunakan referensi dari jurnal kimia karya IW Suirta dan IAR Astitiasih pada tahun 2020. Next. Sebelum mengetahui cara pembuatan VCO, sebelumnya kita perlu mengenal apa itu VCO. VCO atau Virgin Coconut Oil merupakan salah satu produk yang dibuat dari daging kelapa. Biasanya disebut minyak kelapa murni yang diolah tanpa pemanasan dan tanpa zat kimia. VCO semakin populer sebagai suplemen nutrisi sebagai minyak kesehatan karena bersifat antivirus dan antibakteri. VCO adalah minyak yang tidak berwarna, bebas dari sedimen dengan bau wangi minyak kelapa alami, atau bebas dari bau tengik. VCO mempunyai kestabilan yang kuat, tahan terhadap serangan radikal bebas, dan kaya akan asam lemak rantai medium atau MCFA. MCFA sangat mudah dicerna di dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan secara nyata telah menurunkan resiko penyakit jantung. Asam lemak rantai medium seperti asam laurat sangat berperan dalam proses metabolisme, mempertahankan imunitas, membantu pencernaan, dan memastikan kontribusi profil lipid serum dalam mempertahankan kesehatan. Next, selanjutnya kita perlu mengetahui alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat VCO. Bahan penelitian yang digunakan yaitu ada daun pepaya sebagai sumber protease, buah kelapa, dan bahan kimia yang digunakan berderajat pro-analisis seperti etanol, N-heksana, diethyl ether, dan silika gelkolom. Lalu peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat alat-alat gelas, seperangkat alat kromatografi kolom, rotatory vacuum evaporator, alat GCMS. Next. Ini merupakan gambar alat yang kita perlukan dalam membuat minyak VCO, yaitu ada seperangkat alat-alat gelas, seperangkat alat kromatografi kolom, alat GCMS, dan juga rotatory vacuum evaporator. Next. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Sebelum membuat minyak VCO, yang pertama perlu kita lakukan adalah preparasi sampel. Tahap pertama, buah kelapa yang digunakan adalah buah yang sudah tua. Lalu buah diambil dagingnya kemudian diparut. Lalu untuk daun pepaya dipotong kemudian dikeringkan di ruang terbuka. Setelah kering, kemudian daun ditumbuk sehingga menjadi serbuk. Serbuk daun kemudian diekstrasi secara maserasi dengan pelarut etanol 59%. Proses maserasi dilakukan selama 24 jam. Pelarut etanol kemudian diuapkan dengan rotatory vacuum evaporator, sehingga diperoleh ekstrak kasar
diekstrak kasar etanol daun pepaya. Ekstrak kasar etanol ini kemudian dimurnikan dengan kromatografi kolom elusi gradient. Pelarut yang digunakan dalam elusi gradient ini adalah N-heksana, diethil ether, dan etanol. Dari kromatografi kolom elusi gradient ini didapatkan fraksi N-heksana, fraksi diethil ether, dan fraksi etanol. Masing-masing fraksi kemudian ditimbang sebesar atau seberat 1 gram dan ditambahkan pelarut etanol sebanyak 1 ml. Fraksi ini kemudian digunakan dalam ekstraksi VCO. Selanjutnya, proses ekstraksi VCO akan dijelaskan oleh Novan. Ya, selanjutnya yaitu prosedur kerja ekstraksi VCO dengan ekstrak daun pepaya. Langkah pertama yaitu sebanyak 500 gram kelapa parut segar ditambahkan ke dalam 2 liter air panas 45 derajat Celcius. Kemudian diperas sehingga diperoleh santan kental. Langkah kedua, santan yang diperoleh kemudian didiamkan selama 1 jam sehingga terpisah antara krim dan airnya. Langkah ketiga yaitu memasukkan 20 ml krim santan ke dalam Erlenmeyer 50 ml, kemudian menambahkan 2 tetes ekstrak daun pepaya. Untuk krim santan yang lain ditambahkan masing-masing 4 tetes dan 6 tetes lalu diaduk. Dan untuk langkah keempat, prosedur yang sama dilakukan juga terhadap fraksi diethil ether, fraksi etanol, dan ekstrak kasar etanol daun pepaya. Langkah yang kelima yaitu membuat kontrol dengan memasukkan 20 ml krim santan ke dalam Erlenmeyer 50 ml tanpa penambahan ekstrak daun pepaya. Perubahan krim santan diamati. Kemudian langkah yang terakhir, memisahkan minyaknya dan menimbang berat minyak yang diperoleh, kualitas dan VCO, kemudian dianalisis dengan GCMS. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini pembuatan ekstrak daun pepaya dan permurnian dengan kromatografi kolom elusi gradient. Hasil elusi gradient didapatkan fraksi diethil ether dalam jumlah terbanyak. Kemudian diikuti fraksi etanol dan N-heksana. Hal ini mengindikasikan bahwa komponen senyawa yang bersifat semipolar yang banyak terkandung pada ekstrak daun pepaya. Di sini ekstrak VCO dengan ekstrak daun pepaya. Hasil penelitian diperoleh bahwa klorofil atau C55H72O5N4Mg yang terdapat pada ekstraksi daun pepaya lebih banyak terdistribusi pada fraksi diethil ether karena terlihat dari warna fraksi yang masih berwarna hijau. Fraksi diethil ether juga menghasilkan VCO yang berwarna kuning yang mengindikasikan akibat pengaruh klorofil. Dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa enzim papain terdistribusi pada semua fraksi. Hal ini terlihat dari baik fraksi N-heksana, fraksi diethil ether, dan fraksi etanol memberikan hasil pemisahan yang baik terhadap VCO. Penelitian dengan ekstrak daun pepaya ini memberikan beberapa hasil, yaitu enzim papain yang terdapat pada daun pepaya mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam ekstrak VCO. Hanya dengan 2 tetes atau sekitar 0,05 gram, ekstrak daun pepaya dapat memisahkan VCO pada krim santan sebanyak 20 ml dengan sangat baik. Pemberian ekstrak 4 tetes pada krim santan memberikan hasil paling banyak pada ekstrak yang kasar. Fraksi N-heksana dalam fraksi heksana dan fraksi etanol kecuali pada fraksi diethil ether hasil terbanyak pada pemberian 6 tetes. Berat VCO yang diperoleh tanpa menggunakan ekstrak daun pepaya kontrol adalah 3,042, kurang lebih 0,046 dengan ekstrak daun pepaya. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sekitar 97,5% sampai 161%, yang merupakan hasil yang sangat meningkat dibandingkan tanpa menggunakan ekstrak daun pepaya. Dari ekstrak kasar dan fraksi diethil ether berwarna kuning, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat klorofil pada kedua ekstrak tersebut. Hasil ini dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, hasil dan pembahasan analisis VCO dan kromatografi gas spektroskopi massa akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya untuk hasil pada analisis VCO dengan kromatografi gas atau GCMS
Yang pertama yaitu hasil penelitian ini diperoleh 2 jenis MCFA pada VCO, yaitu asam kaprat dan asam laurat. Kadar asam kaprat masih di atas kadar standar yang ditetapkan, sedangkan kadar asam laurat mendekati kadar standar. Jenis LCFA yang terkandung pada VCO adalah asam myristat, asam palmitat, asam oleat, stearat, dan asam linoleat. Kemudian kadar dari semua LCFA ini pada VCO melebihi kadar standar yang ditetapkan. VCO yang baik adalah dengan kandungan MCFA yang lebih banyak daripada LCFA. Dari hasil yang diperoleh, VCO masih banyak mengandung asam lemak rantai panjang, sehingga mengurangi kualitas daripada VCO. Dari kelima perlakuan, diperoleh hasil bahwa krim santan yang ditambah ekstrak daun pepaya fraksi etanol memberikan hasil paling baik. Selanjutnya merupakan tabel komponen VCO. Next. Dan berikutnya merupakan gambar dari kromatografi gas VCO ya. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, jadi kesimpulan yang kami dapatkan yaitu ekstrak daun pepaya secara signifikan dapat meningkatkan kuantitas VCO. Krim santan tanpa perlakuan didapatkan 3,042 kurang lebih 0,046 gram VCO, sedangkan dengan ekstrak daun pepaya diperoleh 6,039 kurang lebih 0,049 sampai 7,952 atau kurang lebih 0,031 gram VCO. Terjadi kenaikan sekitar 97,5% sampai 161%. Dilihat dari kandungan MCFA dan LCFA menunjukkan bahwa kualitas VCO yang diperoleh kurang baik. VCO fraksi dietil ether dan ekstrak kasar berwarna kuning yang mengindikasikan masih terdapat klorofil. VCO fraksi etanol yang memberikan kualitas paling baik dengan kandungan asam laurat paling banyak dan berwarna bening. Komponen asam lemak yang terkandung pada VCO yaitu asam kaprat, kemudian asam laurat, asam myristat, asam palmitat, asam oleat, asam linoleat, dan asam stearat, kemudian yang terakhir eksposi stearat. Demikian presentasi CEP Praktikum Biokimia kelompok 6. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.